Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-berkat, perlindungan, kesehatan. Apapun yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasihanlah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Terlebih ampuni kami atas semua kesalahan-kesalahan kami. Hapuskan semua dosa-dosa kami. Lindungilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini dari semua yang jahat. Berikan kuasa kepada kami, mampukanlah kami. Roh Kudus Tuhanlah yang membimbing mengajari kami senantiasa untuk melakukan yang benar, berbicara yang benar, mengasihi Tuhan, mengasihi semua orang, menjauhkan semua dosa, belajar firman Tuhan setiap hari dengan benar, melakukan firman Tuhan dengan benar. Tuhan Yesus berikanlah juga damai kepada kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Mampukan kami, ajari kami untuk saling mengasihi, saling tolong menolong dan saling mengampuni. Tuhan Yesus, apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sakit pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus tolong sembuhkanlah mereka yang sakit. Berkatilah mereka, lindungi mereka, berikan yang dibutuhkan mereka, yang mendampingi, yang melayani orang-orang yang sakit juga. Apabila ada umat manusia yang ada di dunia ini yang sedang bergumul dalam kehidupannya pada saat ini, yang sedang menghadapi permasalahan-permasalahan hidup, berkatilah juga mereka Tuhan Yesus. Berikanlah apapun yang mereka butuhkan, lindungilah mereka. Terlebih Tuhan Yesus berikan kuasa kepada mereka. Roh Kudus Tuhanlah senantiasa yang memimpin hidup mereka dan menyertai mereka. Kuatkan iman mereka supaya mereka benar-benar percaya dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus sanggup menolong mereka di dalam pergumulan hidup mereka, di dalam permasalahan-permasalahan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terkhusus untuk semua pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini, kepala-kepala negara, kepala-kepala daerah dan semua jajaran mereka, lindungilah mereka juga Tuhan Yesus. Mampukan mereka, berikan kuasa, ajarilah mereka bekerja dengan benar dan jujur, bagaimana untuk melayani rakyatnya, mesejahterakan rakyatnya dengan damai, adil, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Firman Tuhan Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 42. Percakapan dengan perempuan Samaria, di mana orang-orang Farisi telah mengetahui bahwasanya waktu Yesus di Yudea, menurut orang-orang Farisi, Yesus telah banyak membaptis murid-murid, padahal Yesus sendiri katanya tidak membaptis, melainkan murid-murid Yesuslah yang membaptis. Dan oleh sebab itu Yesus pun meninggalkan Yudea, pergi ke Galilea, dan harus melewati Samaria. Dalam perjalanan ke Galilea, tepatnya jam 12 siang,
duduklah Yesus di pinggir sumur, dan sumur itu adalah pemberian Yakub kepada anaknya Yusuf, dan tanah itu juga dan pada saat Yesus duduk di pinggir sumur tersebut, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba atau mengambil air dari sumur itu. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, "Berikanlah aku air," katanya. Tapi perempuan itu berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta air kepada saya, orang Samaria?" katanya. Karena memang zaman itu orang Samaria dengan orang Yahudi adalah mereka tidak bergaul, atau bisa dikatakan bermusuhan. Tetapi Yesus berkata, "Jika engkau tahu kasih karunia dan siapa yang meminta kepadamu, niscaya engkau akan meminta kepadanya dan memberikannya kepadamu air kehidupan." Atau air hidup itu, kata Yesus. Lalu perempuan Samaria itu berkata, "Bagaimana engkau memberikan air hidup kepada saya? Apa engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada nenek moyang kami dan kepada kami? Atau apakah engkau mempunyai timba untuk menimba air ke dalam sumur ini?" Tetapi Yesus berkata, "Orang yang meminum air ini dari sumur ini, mereka akan haus lagi," kata Yesus. "Tetapi air yang akan kuberikan, dan siapapun yang meminumnya, mereka tidak akan haus lagi, melainkan air itu akan memancar terus dari hidup mereka sampai mereka memperoleh hidup yang kekal," kata Yesus. Jadi air yang kuberikan adalah air hidup, kata Yesus. Lalu perempuan Samaria itu berkata, "Tuhan, berikanlah aku air hidup itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak capek lagi datang ke sini untuk menimba air," katanya. Lalu Yesus berkata, "Panggillah suamimu supaya kuberikan air hidup itu," kata Yesus. Tetapi perempuan itu berkata, "Aku tidak mempunyai suami." Lalu Yesus berkata, "Benar, engkau tidak mempunyai suami, karena engkau telah mempunyai 5 suami, dan yang ada padamu pada saat ini adalah bukan suamimu. Perkataanmu itu benar," kata Yesus. Lalu perempuan itu berkata, "Ya Tuhanku, semua apa yang kau katakan itu tentang saya, tentang apa yang saya perbuat itu benar." Lalu Yesus berkata, lalu perempuan itu berkata lagi, "Mesias akan datang, dan Mesias itu nanti akan memberitahukan apa yang akan kami lakukan." Lalu Yesus berkata, "Sayalah Mesias yang berkata-kata dengan kamu pada saat ini," kata Yesus kepada perempuan itu. Lalu perempuan itu berkata, "Tuhan, katamu kami akan menyembah di gunung ini, dan di Yerusalem menyembah Tuhan," katanya. Tapi Yesus berkata, "Orang akan
menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Jadi orang bukan lagi menyembah Tuhan itu di gunung ini ataupun di Yerusalem. Karena Tuhan itu adalah roh, maka Tuhan akan disembah dalam roh dan kebenaran, kata Yesus kepada perempuan itu. Lalu perempuan itu pergi ke kota memberitahukan apa yang telah dikatakan oleh Yesus kepadanya, bahwasanya Yesus adalah Mesias, dan bahwasanya apa yang telah diperbuat oleh perempuan itu semuanya diketahui oleh Yesus. Lalu perempuan itu bersaksi tentang itu semua di kota, dan banyak orang-orang Samaria datang kepada Yesus dan mendengarkan sendiri apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan sehingga banyaklah percaya orang-orang Samaria kepada Yesus, dan menurut orang-orang Samaria itu Yesus adalah juru selamat bagi umat manusia. Itulah pengakuan daripada orang-orang Samaria. Jadi orang-orang Samaria yang datang dari kota itu kepada Yesus, mereka percaya bukan karena pemberitaan atau kesaksian perempuan Samaria tersebut lagi, tetapi mereka percaya Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah Mesias yang telah dijanjikan, yang telah dinubuatkan oleh kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur, bahwasanya Mesias akan datang, dan mereka percaya Mesias sudah datang pada saat itu. Jadi banyaklah orang-orang Samaria jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi umat manusia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Pesan utama dari firman ini yang pertama, Yesus akan memberikan air kehidupan kepada orang yang percaya kepadanya, dan air kehidupan itu akan memancar sampai kehidupan yang kekal. Itulah perkataan Yesus. Apakah itu air kehidupan itu? Air kehidupan itu adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus tekun dan belajar firman Tuhan setiap hari dan melakukan firman itu setiap hari. Itulah yang Yesus kehendaki. Itulah air kehidupan. Sampai kita memperoleh kehidupan yang kekal, kita harus nantiasa setia, tekun, belajar firman Tuhan dengan benar dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, pesan dari firman ini adalah di mana Tuhan Yesus mengetahui semua apa yang ada pada hati kita atau pada pikiran kita. Apa yang telah kita perbuat, semua Tuhan tahu. Seperti perempuan Samaria tersebut, di mana perempuan Samaria tersebut berkata benar dia tidak mempunyai suami, karena dia sudah menikah, sudah mempunyai suami 5 orang, dan yang ada padanya sekarang bukan lagi suaminya. Itulah kata Yesus. Tuhan Yesus tahu apa yang telah diperbuat perempuan tersebut. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi umat semua manusia. Itulah pengakuan orang-orang yang percaya, yang datang kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Samaria yang datang kepada Tuhan Yesus, mereka mengaku bahwasanya Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi umat manusia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, di mana Tuhan Yesus adalah Mesias, juru selamat bagi kami umat manusia yang ada di dunia ini. Dan Tuhan Yesus juga mengkehendaki supaya kami memancarkan air kehidupan sampai kami memperoleh hidup yang kekal, di mana Tuhan Yesus menginginkan supaya kami benar-benar belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan setiap hari dengan tekun dan melakukannya, dan kami sungguh-sungguh dan fokus senantiasa membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kami juga akan menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, di mana hati kami,
perbuatan kami, perkataan kami harus sesuai dengan kami bagaimana beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong Roh Kudus Tuhanlah yang tinggal atas kami, mengajari kami, menyertai kami, memampukan kami, berikan kuasa juga kepada kami untuk senantiasa menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan roh dan kebenaran, dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati lindungilah kami semua umat manusia yang ada di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.